Halo Scorpio, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih Scorpio, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di bulan November 2025. Sebelum Mari memulai, seperti biasa Mari ingetin dulu bahwa ini general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Scorpio saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharap kebijaksanaanmu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Baik Scorpio, wow, ini dia. Nah, wow, ada Three of Cups reverse di sana. Berikut ada energi dari Ten of Pentacles ya. Berikut di sini ada energi Temperance. Berikut ada energi dari Page of Wands reverse. Berikut ada energi dari Queen of Swords reverse. Dan berikutnya ada energi dari The Chariot reverse. Berikut ada energi dari Queen of Wands. Berikutnya ada energi dari Strength. Dan kemudian di sini ada energi dari Two of Pentacles dan kemudian ada energi dari Page of Cups ya. Jadi kalau Mari lihat begini ya, nampaknya kamu sebenarnya tahu bahwa seseorang ini tuh butuh cintanya kamu, butuh kasih sayangnya kamu. Tapi bukannya kamu tidak punya perasaan cinta dan kasih sayang untuk dia, hanya saja kamu tidak ingin perasaan cinta dan kasih sayangnya kamu itu tuh dipaksa ya, atau terpaksa harus kamu ekspresikan kepada dia gitu loh. Jadi kayak sesuka-sukanya kamu aja, semut-mutnya kamu aja, kapan kamu mau tunjukin bahwa kamu kangen dia, kamu sayang dia, kamu butuh akan hadirnya dia dan sebagainya. Maunya kamu di dalam hubungan ini, kamu itu tuh jangan under pressure gitu loh. Kamu kayak mau menikmati slow aja lah, ngalir aja lah dulu bagaimana relationshipnya gitu ya. Jadi tidak boleh banyak tuntutan-tuntutan dari si dianya kepada dirimu. Itu dia poinnya. Itu loh. Karena kamu di sini tuh Mari lihat sebenarnya sih masih belum yakin mantep ya dengan si pasangannya kamu ini Scorpio. Jadi masih ada kebimbangan, masih ada rasa ragu di situ. Gitu loh. Mungkin bahkan kamu masih agak kesulitan ya melihat jangka panjang kira-kiranya apa yang terjadi dalam hidupnya kamu kalau kamu memilih dengan dia ya. Hal-hal positif apa tentu saja ya, hal positif apa yang mungkin saja bisa terjadi antara kamu dengan dia. Mungkin kalau kamu juga berpikiran panjang, bisa-bisa yang kamu dapat untuk sementara waktu ini tuh ya lebih banyak negatifnya lah gitu ya. Makanya kamunya itu tuh kayak orang yang masih belum mau terikat betul kepada si pasangannya kamu ini. Bahkan jika hubungan kalian ternyata sudah dalam konsep suami istri sekalipun, tapi kamu kayak semacam orang yang ini analoginya ya. Kalau ini adalah rumah tangga, kamu memang mau masuk ke dalam rumah ini. Tetapi pintu rumahnya jangan dikunci rapat, ditutup rapat. Nggak boleh. Ada celah jika kamu merasa bahwa kemudian di dalam rumah ini kamu tidak merasa bahagia, kamu tidak merasa nyaman, kamu tidak merasa tenang. Kamu masih bisa keluar dari pintu yang masih terbuka itu, gitulah kalau analoginya di sana. Kamu nggak mau berpikiran, kamu nggak mau mengkondisikan dirimu dengan pikiran bahwa ketika kamu dengan dia berakhir sudah pengalaman-pengalaman dalam hidupnya kamu yang membawa kebahagiaan. Nggak mau kamu, gitu loh. Kalau ternyata hubungan dengan dia gagal, kamu masih bisa keluar dengan hidup-hidup tanpa mengalami hal-hal yang mengerikan, cedera-cedera parah gitu ya, tanda kutip ya, habis dalam bentuk pengorbanan. Kamu gak mau seperti itu kalau Mari nampak ya. Jadi ya bolehlah dikatakan kamu masih mau ini tuh bermain di dua kaki. Satu kakinya kamu ada di perahu yang ada isinya dengan dia, ya satu di perahu lain yang bisa kamu jadikan sebagai akomodasi kamu untuk kabur pergi gitu ya dari relationship dengan dia ini. Nah kira-kira seperti itu ya kalau Mari nampak. Jadi
macam yang belum jos, masih yang belum mantap betul ya, kamu bersama dengan si seseorang ini. Jadi tidak heran jika kemudian dalam relationship-nya kamu nunjukin banget nih kebebasannya kamu, gitu ya. Jadi maksudnya kebebasan ya, kamu tidak mewajibkan dirimu chatting terus-terusan setiap hari dengan dia, teleponan setiap hari dengan dia, ketemuan setiap hari dengan dia. Tidak, kamu tidak mau mendisiplinkan dirimu. Pas kamu mood nelfon dia, ya kamu telepon. Pas kamu mood ngerespon panggilan telepon dari dia, ya kamu respon. Pas kamu mood chatting dia, ya kamu chatting. Kalau kamu tidak mood chatting dia, ya kamu diemin. Ya, walaupun dia mau 100 kali chatting kamu, tapi kamu nggak lagi-lagi dalam kondisi nggak mood, ya kamu harus diberikan kebebasan gitu loh, untuk tidak merespon chattingannya dia itu. Lebih ke situ kalau melihat permainannya kamu ya, permainannya kamu. Gitu loh. Jadi kayak semacam kamu juga masih mau berhati-hati juga ya bersama dengan si seseorang ini. Gitu loh. Kayaknya ya itu, kamu nggak mau bablas. Kamu nggak mau bablas, habis kamu. Ya. Fokus dengan si pasangannya kamu ini. Nah, seperti itu. Jadi ada beberapa kayak kamu itu tuh masih mengharapkan dengan dia itu tuh bisa ya tetap dalam konsep hubungan yang casual, seolah-olah ya ini pacaran doang gitu loh ya. Kalau dalam memang pacaran ya ini tadi, makanya kamu mau casual aja ini hubungannya. Nah, kalau dalam rumah tangga seolah-olah ritme dari atau konsep dari relationship ini adalah konsep yang nggak pokoknya nggak ngebebanin kamu gitu loh di sana ya. Jadi isu keterikatan, kehilangan kebebasan ini tuh masih sangat besar. Mari lihat ya di dalam dirinya kamu Scorpio gitu loh. Bahkan di November ini tuh kamu masih bisa tuh mau mencari peluang-peluang cinta asmara lain gitu loh. Jadi cerita cintanya kamu belum mau kamu fikskan, hanya kemudian skenarionya cerita kamu dan dia saja. Tapi ada skenario lain, kamu bisa masih punya plan B ya, kandidat asmara lain masih boleh untuk kamu sambut terima. Nah, seperti itu ya. Jadi di tangannya kamu relationship seperti ini ya, jika kamu kemudian dijadikan sebagai penulis skenarionya, ini bisa nih jadi hubungan yang on off, hubungan yang nggak jelas, bisa nih. Nah, seperti itu ya, karena masih mendua-dua hati tadi gitu loh. Masih belum mau terkonsentrasi hanya dengan dia. Entah pun kamu kemudian seperti ini sebab karena kamu sempat kapok ya. Jangan-jangan dulu di awal-awal hubungan ya kamu mau betul gitu ya, lahir dan batinnya kamu hadirkan di hubungan ini. Ada pengorbanan-pengorbanannya kamu dan sebagainya macamnya gitu ya. Sudah cukuplah banyak perjuangannya kamu di sini, effortnya kamu di sini. Tapi kemudian kamu punya kesadaran baru, wah ini kayaknya nggak layak nih gitu ya, nggak layak nih dia di-effortin sampai sebegitunya, nggak layak nih kamu berkorban, dia mendapatkan pengorbanan dari kamu sampai sebegitu banyaknya, gitu ya. Bisa-bisa ya datang pemikiran baru, itulah yang membuat kamu akhirnya kelihatan seperti tanda petik ya, maaf bahasanya mari, maaf, pelin-pelan, mencela-mencele di sini gitu loh ya. Ada yang men-trigger, dia men-trigger kamu, kira-kiranya seperti itu. Tapi ya intinya bahwa kesiapannya kamu lahir dan batin dengan dia di bulan November sangat kelihatan ya tidak ada gitu loh. belum ada di situ kesiapan lahir dan batinnya. Kamu hanya memberikan kesempatan, maksudnya kamu nggak ngeblokir dia, kamu nggak mati-matian berusaha menghindar dari dia gitu ya. Ya kamu masih memberikan dia peluang, hanya saja walaupun dia dalam effort untuk
memanfaatkan peluang dari kamu, belum tentu effortnya dia itu tuh mendapatkan reward jempol 4 dari kamu, belum tentu juga seperti itu. Ya, kamu hanya kayak sebatas masih memberikan ini aja ya, masih membuka kemungkinan. Jadi dalam hidupnya kamu ini tuh lihat kamu masih mencari kemungkinan-kemungkinan terbaik yang bisa terjadi gitu loh. Termasuk juga dengan dia. Situ ya. Kalau dibilang kamu cinta ya memang juga ternyata kamu gak cinta-cinta banget. Bahkan mungkin kamu bisa aja agak-agak bosen juga ya jalani relationship ini. Sudah kayak kurang seru, udah kayak kurang asik gitu. Kadang-kadang kamu bisa aja ngambek gak jelas, saking gak senengnya hatinya kamu ngelihat dia gitu ya. Bisa-bisa kamu ngambek. Misalnya lah, ketika dia rajin nih nelfonin kamu, chattingin kamu, kamu bisa ngambek. Apa kamu tidak merasa nyaman? Apa sih ini orang chatting terus gitu ya? Bisa kamu situ. Gitu ya. Bahkan saking ngambeknya kamu, boleh-boleh kamu arsipkan tuh nomornya dia gitu ya. Walaupun kamu nggak ngeblokir gitu kan, kamu arsipkan atau kamu matiin notifikasi dari si dianya. Bisa di sana. Karena ada gerak-gerakan impulsif nanti dari kamu ya. Ada gerakan impulsif. Impulsif kayak kamu hanya ngikutin spontannya perasaan yang datang di dalam dirinya kamu. Iya, banyak gerak impulsifnya lah pokoknya di sini ya. Nah, begitu kamu nggak nyaman, kamu lari, menghindar dari dia, menutup diri dari dia, kabur dari dia. Tapi bisa nanti tiba-tiba datang pula perasaannya kamu kangen berat sama dia ya. Jadi kan bulan November kan ada 30 hari ya. Jadi dalam 30 hari itu tuh kamu berubah-berubah. Satu hari ini tuh kamu jengkel, besok kamu kangen, besoknya lagi kamu sebel, besoknya lagi kamu kayak pengen ngerjain dia, besoknya lagi gitu-gitu ya. Gitu-gitu. Lihat kamu kayak hanya ngikutin apa moodnya kamu hari ini, saat ini. Gitu. Di sana. Dan kamu kayak nggak mau ngebatas-batasin dirimu. Maksudnya kalau kamu pengen marah sama dia ya, ada sesuatu yang dia lakukan ngejengkelin kamu, kalau kamu pengen marah, lihat kamu itu tuh nggak mikir-mikir. Kalau marahnya ini aku tunjukin sama dia, hasilnya apa ya? Nggak mikir-mikir kamu bisa aja langsung ceplos marah. Gitu. Ya. Di sana. Jadi lihat gerakannya kamu ini tuh lebih cenderungnya banyak gerakan yang sebegitu spontannya. Gitu ya. Iya sih, kamu bisa juga itu nanti kayak begitu misal kamu marah-marah. Sedetik setelah kamu marah-marah, kamu bisa aja mikir, waduh ini nanti dia bisa nih balik aku marah. Tapi yang semoga dia ketawa aja lah ngelihat marah-marahnya aku. Dia nggak tersinggung lah kalau aku bertingkah yang aneh-aneh ke dia gitu, ya kan? Jadi mari lihat ya, bisa juga kamu ini tuh sedang menguji coba nih. Kamu memberikan tantangan ya. Kamu ngasih tantangan ke si ayang bebeknya kamu ini. Gitu loh, sampai sekuat apa sih dianya ini tuh ngadepin kamu. Gitu loh. Ya, jadi ya nggak heran juga nanti kamu datang isengnya mau ngerjain dia. Ada. Bisa di situ. Kamu mau tahu ya sanggupnya dia, tulusnya dia, kasih sayangnya dia, niatan dia yang sesungguhnya sama kamu itu tuh kayak gimana. Gitu loh. Jadi ya memang sebisa mungkin memang kamu gak akan tunjukin ya sisi nice-nya kamu, sisi menyenangkan kamu. Enggak juga ini mau kamu tunjukin. Gitu. Lebih banyak cenderungnya ke arah ya tadi menantang ya. Yang kalau boleh dikatakan agaknya buruk-buruk gitu ya. Ya mungkin ya buruk-buruk itulah yang kamu tunjukin. Maaf ya bahasanya mari bilang buruk-buruk bukan berarti memang kamu nakal, jahat, jahil gitu ya. Enggak. Karena kan kita tuh manusia kan memang ada, kita nggak bisa sangkal, ada sih sisi iblisnya kita, sisi malaikat kita ada, sisi iblisnya kita pun ada. Ini tuh paket komplit dalam diri. Nah jadi kayaknya
sisi iblisnya kamu dulu dah yang mau kamu mainkan di bulan November ini ke si dianya gitu. Jadi cari-cari perkara misalnya gitu ya, lari-larian, bikin dia penasaran, bikin dia garuk-garuk kepala. Nah, lebih cenderung itu nanti ya Scorpio yang kamu lakukan dalam hubungan ini. Nah, ketika kamu seperti itu, memang ini tuh orang, kalau Mari bilang ya, dalam urusan cinta, siapa sih yang lebih besar cintanya dalam hubungan ini? Ya tentu saja dia. Tentu saja di sini tuh dia. Katakan kamu membawakan rasa cinta dalam hubungan ini tuh ada di poin dari 1 hingga 10 tuh ya, ada di poin 3 dari 10. Nah, kalau dia ini tuh ada di poin 8 dari 10. Seperti itu. Bukannya dia nggak bisa jengkel ya, bukan berarti karena dia ada di poin 8 dari 10 artinya dia nggak bisa jengkel sama kamu. Dia pasti bisa jengkel sama kamu. Cuman saja kejengkelannya dia itu tuh ya tidak akan dia buat ya untuk merusak suasana relationship ini. Jadi kayak udahlah kamu aja bagiannya menghajar ya. Kalau dia bagiannya ya melindungi diri lah kira-kira gitu. Dia memang nggak ngelak, dia memang nggak menghindar ya. Misalnya ini tuh kalau kalian ada di atas ring tinju nih, oke lah kamu aja udah menyerang dia. Dia nggak yang lari keluar dari ring tinju, tapi dia yang kayak ya tinju, kalau kamu mau tinju aku ya tinju lah. Kalau kamu mau pukul lah. Ya sesekali ya tentu dia akan mengelak menghindar dari pukulannya kamu gitu kan. Nah tapi ya dia kayak masih punya energi untuk ngadepin kamu, kira-kiranya gitu. Jadi pukulan-pukulan yang kamu arahkan ke dia, ya ini kalau skenario-nya kalian berada di ring tinju, ibaratnya kayak ya sejauh ini tuh masih dalam kadar batas toleransi rasa sakit bagi dia gitu lah. Ya karena kamu mukul dia, dia ingat, aku cinta kok sama Scorpio, udah gitu loh, tersembuhkan gitu, ya. Karena harapannya dia untuk bersama dengan kamu belum habis. Bahkan kalau bisa ya, diam-diam di situ tuh ada tuntutan dari dia. Udah dah kamu serius aja lah sama aku, udah gitu. Udah kamu jangan mencela-mencela lagi. Dengan aku aja. Gitu dia. Ayo kita lanjutkan ini rumah tangga ini misalnya. Gitu ya. Kalau kamu mau bahagia, ayo dengan aku bahagianya. Gitu. Memang ada beberapa hal yang mampu dia maklumi dari kamu ya. Karena kurang lebihnya seseorang ini tuh memang sih dia belum paham betul tentang siapa kamu, bagaimana kamu. Mengetahui akar seluk beluk bahkan yang tersimpan dari kamu belum tahu dia. Ya belum tahu. Tapi ya setidaknya sampai saat ini tuh dia lebih kayak mau belajar ya untuk mengerti tentang kamu. Jadi kalaupun kamu melakukan sesuatu hal yang dia anggap menjengkelkan dirinya, namun di situ tuh dia tidak terlalu bereaktif ya. Jadi yang kayak katakan, kamu males nih balas chattingnya dia nggak akan yang ngamuk-ngamuk itu. Apa sih kamu ini sombong banget, udah tak chatting dari pagi sampai malam ini, kamu kok malas sih ngejawab chattingnya aku. Nah dia nggak ngamuk-ngamuk gitu. Dalam hati dia bisa ngamuk-ngamuk demikian. Namun begitu dia nanti secara realnya menghadapi kamu, ya dia bisa, udahlah dia telan aja. Gitu loh. Dia kayak mencitra, kayak dia seolah-olah sedang nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Kamu nggak balas chattingnya aku ya nggak masalah juga gitu. Di sana. Dia pengen kalau kamunya itu tuh ngedeketin dia, tapi ternyata bukannya kamu deketin dia, malah kamu ngejauhin dia. Yang dia lakukan adalah ya udahlah, walaupun aku yang pengen kamu yang ber-effort, aku aja lah sudah, aku yang ngedeketin kamu lah. Nah di sana. Jadi yang kayak mengambil peran aktif di hubungan kalian untuk di November itu adalah dia. Itu adalah dia. Dia akan coba banget ya untuk meyakinkan kamu, udah dengan aku mantap. Ceritanya asik kalau dengan aku, udah gitu loh, jangan mencela-mencela lagi. Di sana dia akan coba meyakinkan dirimu bahwa dia adalah pasangan yang baik untuk kamu, pasangan yang benar untuk kamu. Di situ ya.
dia ini tuh sudah perfect, sempurna untuk ngedampingi kamu di sana. Kalau dengan dia, kamu nggak bakalan ngedapet hal-hal yang tidak ingin didapatkan oleh seseorang dalam relationship. Bersama dengan dia, hidupnya kamu akan indah, hidupnya kamu akan menyenangkan. Nah seperti itu ya, seolah-olah kayak aku nih berhasil nih, aku nih akan berhasil nunjukin bahwa dengan aku kamu akan mencicipi bayang-bayang surga, mengalami bagaimana kira-kiranya itu tuh berada dalam surga gitu. Kalau yang lain itu apa yang mau kamu cari, apa yang mau kamu kejar di luar sana, itu jebakan Batman semua itu. Keleru-keleru, kamu itu tuh akan jeblos ke neraka gitu. Kalau aku akan tunjukin ya, ini loh tawaran-tawarannya aku kalau aku dengan kamu, kalau kamu memilih sama aku gitu. Di sana dia ya, aku sudah kayak dia nganggap dirinya dia ini tuh, atau dia akan meyakinkan ya kamu bahwa dia adalah pasangan yang sudah bersertifikasi bersertifikasi sebagai pasangan yang baik. Kalau dengan yang lain-lain di sana gitu ya, itu masih belum teruji tuh kawan katanya. Kalau dengan aku udah nih. Nah seperti itu ya. Jadi kayak dia tuh mau ngeasikin aja lah. Dia mau ngeasikin aja dulu menghadapi kamu gitu ya. Ya mesti dia harus tunjukin ini dan itu, melakukan ini dan itu, dia rasa ya untuk meyakinkan kamu di sana. Jadi kayak apapun yang kemudian menjadi pembatas antara kamu dengan dia, di sini tuh ada semangatnya dia, aku akan kalahkan pembatas itu, aku akan hancurkan pembatas itu gitu loh ya. Walaupun dia tahu kalau kamu belum mantap dan yakin, tapi dia itu nggak bikin dia berkecil hati. Justru bikin dia merasa makin termotivasi ya. Termotivasi untuk bisa menaklukkan kamu gitu ya, kalau boleh dikatakan menaklukkan ya. Tapi dia akan malah termotivasi gitu untuk buat kamu itu tuh yakin dengan dia adalah pilihan yang tepat, tidak lagi keliru gitu ya. Oke, baik. Sekarang kita akan tarik koin dulu ya, biar kita cari tahu kepada siapa pembacaan ini tuh disampaikan. Nah, ini koin berisi inisial dan zodiak ya. Untuk inisial, ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak sudah pasti hanya akan menunjukin zodiak dari si dianya aja. Oke, mari awali dari inisial A, ada asmara, S sayang, N nama ya. Berikutnya ada D 2, O ada ombak, B ada besar, V vitamin, dan J ada juara. Nah, berikut di sini masuk kita ke zodiak ya. Ada energi dari Pisces, energi dari Virgo, energi dari Cancer di sini, dan energi dari Capricorn hadir untuk menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.